Saya akan presentasikan tugas ilmu ukur tanah 2 saya tentang studi kasus. Saya dari kelompok 2, saya dan teman-teman saya mengambil poligon tertutup. Perkenalkan, nama saya Immanuel Ricardo Kananuru dari Prodi Perencanaan Jalan Jembatan semester 3 kelas B. Yang pertama adalah latar belakang. Pengukuran merupakan penentuan besaran, dimensi atau kapasitas biasanya terdapat terhadap suatu standar atau satuan pengukuran, atau dapat dikatakan juga bahwa pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Pemetaan atau surveying adalah penentuan lokasi titik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan bumi. Untuk penentuan lokasi diperlukan adanya suatu kerangka referensi yang dipresentasikan dengan menggunakan benchmark atau alam maupun buatan manusia. Benchmark ini digunakan sebagai titik awal pengukuran. Untuk pengukuran poligon ini, benchmark menggunakan arah utara sebagai titik awal. Tujuannya yaitu mahasiswa dapat mengenal dan menggunakan alat total station dengan baik dan benar. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan praktikum poligon tertutup dengan baik dan benar, maupun poligon terbuka juga. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengukur jarak serta sudut pada alat total station. Yang keempat, mahasiswa dapat mengolah data pengukuran dan pemetaan. Yang kelima, mahasiswa dapat menggambar hasil pengukuran pada aplikasi Civil 3D. Pembahasan total station. Total station adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dan sudut mendatar dan sudut tegak. Berbeda dengan waterpass yang hanya memiliki satu sudut mendatar saja. Di dalam total station, sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan sekon atau detik. Total station merupakan alat yang paling canggih di antara peralatan yang digunakan dalam survei. Pada dasarnya, alat ini merupakan sebuah teleskop yang ditempatkan pada suatu dasar berbentuk bulat atau piringan, yang dapat diputar-putar mengelilingi sumbu vertikal sehingga memungkinkan sudut horizontal untuk dibaca. Teleskop tersebut juga dipasang pada piringan kedua dan dapat diputar mengelilingi sumbu horizontal sehingga memungkinkan sudut vertikal untuk dibaca. Untuk poligon tertutup berasal dari kata poli yang artinya banyak dan gonos yang artinya sudut. Dalam ilmu ukur tanah, poligon dipahami sebagai rangkaian titik-titik berurutan yang terhubung oleh garis-garis lurus guna menentukan posisi horizontal dari sejumlah titik di lapangan, sehingga membentuk suatu kerangka dasar pemetaan. Poligon tertutup adalah bangun datar yang memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Poligon tertutup terbentuk dari garis-garis yang kembali ke titik awal sehingga membentuk segi banyak. Untuk pelaksanaan praktikum, kita pertama mempersiapkan persiapan praktikum, yaitu kita pembagian lokasi praktek oleh dosen kita. Pada poligon tertutup, praktikum ini dilakukan di dalam kampus 1 Politeknik Negeri Kupang, di depan auditorium sampai ke belakang, pagar belakang berbatasan dengan ini kampus undangan. Yang kedua, jadwal praktikum kita melakukan pada 2 hari, dan survei pendahuluan adalah tahapan awal yang sangat penting dalam merencanakan suatu kegiatan perencanaan kerja, di mana dalam survei lokasi tersebut kita dapat mengetahui letak keadaan tanah dan keadaan lingkungan tersebut sehingga perencanaan dapat semaksimal mungkin untuk dapat merencanakan hal apa yang dapat dikembangkan di daerah tersebut. Untuk pelaksanaan praktikumnya, yang pertama, tujuan job untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pengukuran poligon tertutup. Yang kedua, agar mahasiswa mampu dan
terampil dalam menggunakan alat total station dengan prosedurnya. Yang ketiga, agar mahasiswa dapat mengetahui serangkaian garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang terletak di permukaan bumi. Untuk pelaksanaan praktikumnya, ada peralatan. Yang pertama, tripod atau statif pesawat. Tripod atau statif merupakan tempat dudukan alat untuk menstabilkan alat total station prisma poligon. Alat ini mempunyai 3 kaki yang sama panjang dan bisa dirubah ukuran ketinggiannya. Untuk total station, fungsinya adalah untuk membaca jarak serta kemiringan sudut dari titik alat ke suatu titik tertentu. GPS margin berguna atau berfungsi untuk pengambilan titik koordinat. Untuk pole atau stick adalah alat bahan aluminium berfungsi sebagai penyangga prisma reflektor dalam pengukuran. Alat ini sangat membantu dalam pengukuran karena tinggi rendahnya dapat diatur. Pada suatu pengukuran, jika terhalang suatu maka stick dapat ditinggikan, namun pada saat kondisi biasa maka ketinggian stick normal atau standar ketinggiannya berada pada garis 1600 cm. Prisma reflektor atau target berfungsi sebagai pengukuran detail. Total station biasanya dipasangkan dengan stick atau pole yang tadi. Prisma poligon, prisma ini berfungsi untuk target total station dalam pengukuran untuk menentukan sudut dan jarak poligon dari satu titik ke titik berikutnya. Alat ini didirikan dengan bantuan kaki statif. Ada pita ukur, yaitu alat ini berfungsi untuk mengukur jarak langsung pada pengukuran. Ada juga meter tangan berfungsi untuk mengukur tinggi alat. Ada pilox berfungsi untuk memberi tanda pada titik ukur atau titik bantu. Ada juga alat tulis yang berfungsi untuk mencatat hasil pengukuran. Ada helm proyek berfungsi untuk melindungi kepala dari potensi cedera. Ada juga payung di mana digunakan untuk melindungi total station dari sinar matahari langsung maupun hujan karena lensa teropong pada pesawat sangat peka terhadap sinar matahari. Ada paku payung digunakan untuk menandakan titik as total station. Ada kompas juga. Dari kompas yaitu menentukan arah dari mata angin petunjuk arah, terutama arah utara dan selatan. Dalam pengukuran lebih sering kita mencari arah utara. Untuk langkah kerjanya, dengarkan arahan dari dosen, pengajar atau pengampu. Kita survei lokasi, kita sketch lokasi yang akan diukur, kita menentukan titik poligonnya dan merencanakan jalannya pengukuran. Lalu kita meminjamkan alat ke lab ilmu ukur tanah dan pergi ke lokasi pengukuran untuk melakukan pengukuran. Dirikan statif pada titik P1 yang sudah ditentukan. Kemudian ambil alat total station dalam kotak alat satuan total station dengan statif menggunakan skru pengunci pada statif. Setelah itu lakukan centering pada alat total station terlebih dahulu dan pastikan laser pada titik as yang telah ditandai dengan paku. Kemudian atur nivou dengan menggunakan garis statif agar gelembung nivou berada di tengah-tengah lingkaran untuk membuat total station menjadi datar atau sejajar. Lalu pada titik kedua kita dirikan statif dan kita centering prisma poligon. Lakukan hal yang sama dengan mengatur nivou kotak agar prisma menjadi sejajar. Lalu gunakan pengukur tinggi alat prisma. Lalu pemasangan prisma reflektor pada pole atau stick dan atur pada garis standar 1600 cm. Setelah selesai centering total station, lakukan pengukuran tinggi alat dengan meter tangan. Lalu ketika alat berdiri di P1, kita nyalakan alat dengan menekan tombol power. Setelah alat nyala, tekan bintang dan mengatur X dan Y hingga angka desimal di bawah 0,10, tetapi tidak boleh negatif. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk ke langkah penggambaran. Yang pertama, kita sudah harus membuat convert datanya ke Excel. Kita sudah input ini
masukkan ke dalam, kita pilih new, kita pilih teks dokumen. Di sini kita masuk, lalu kita paste di dalam. Kita Ctrl V, lalu kita pilih file, lalu kita save. Kita tulis namanya lalu spasi. Nah, ini sudah muncul di sini. Sudah muncul begini, tinggal kita tekan Ctrl A untuk mengaktifkan point to properties. Nah, setelah ini kita pilih yang ini di sini untuk ini ukurannya. Kalau teman-teman mau perkecil ini untuk ini tanda silangnya, menurut saya ya untuk tombol terlalu besar, satu saja. Dan ini kita masukkan deskripsi only supaya deskripsinya muncul, bisa tahu tanda itu dia apa. Nah, ini untuk teksnya teman-teman bisa kasih perkecil dengan satu juga boleh, lalu klik OK. Lalu teman-teman lihat, nah ini sudah muncul. Setelah muncul begini, teman-teman tinggal lakukan menggunakan PL atau tutupnya bisa lebih akurat lagi. Kalau sudah begini, sudah habis sambungkan, kita masuk ke ini surface nih. Teman-teman pilih yang create surface, lalu untuk stylenya kita klik di sini yang titik 3. Untuk konturnya teman-teman bisa pilih yang 1 dan 5. Lalu teman-teman lakukan pemodifan di kontur intervalnya. Untuk intervalnya teman-teman, kalau saya biasanya menggunakan 0,5 supaya kontur minor intervalnya kecil. Untuk kontur smoothing kita pilih yang true, lalu kita OK, kita OK, udah OK, kita masukin modify. Teman-teman pilih modify, lalu klik yang surface ini untuk end data, lalu point to properties, teman-teman pilih yang all point, lalu OK. Nah, ini sudah dari begini. Setelah dari begini, teman-teman langsung ini klik kanan di sini di layout, klik kanan, teman-teman pilih from templates, lalu teman-teman ini untuk di file name-nya teman-teman cari template yang namanya MacBook ini. Untuk otomatis dia muncul memang, lalu open. Ini ada banyak template, ini contohnya ini. Tapi yang saya gunakan ini saja, yang paling atas, yang paling umum. Lalu kita pilih yang satu, masukkan ya kan masih muncul seperti begini. Kalau masih muncul begini, untuk munculkan gambar kita yang ini yang tadi, kita gampang saja, kita masukkan ini perintah keyboard.
mencari arah utara dengan menekan tombol ang. Setelah dapat arah utara, kita menekan tombol 0 set, kemudian bidik ke poligon belakang dan kancing sudut horizontal dan vertikal, dan mencatat sudut HR. Kemudian kita membuat job dengan cara tekan tombol menu, masuk ke data collect, lalu kita input nama atau ganti nama, lalu kita enter, lalu keterangan OCC tempat berdiri alat GPS, lalu BS tembak belakang atau utara, kita tulis utara, FS atau foresight kita tembak depan atau poligon. OCC kita tekan OCC, lalu kita enter, ada PT atau tempat berdiri alat, P1, ada B kode, kita isi poligon atau PLG, masukkan nilai NEZ, diambil dari UTM Geomap, lalu kita masukkan UTM dari ini GPS, lalu kita masukkan tinggi alat, lalu kita backside atau BS, kita enter, kita pilih BS angle, lalu kita input sudut HR, lalu kita enter, lalu kita HR, kita pilih yes, lalu kita cek BS atau backside, kita pilih yes, PT tempat berdiri alat atau PK, lalu kita masuk ke P kode, yaitu poligon, kita tulis PLG, masukkan tinggi alat, lalu tekan mesh. Untuk foresight atau FS kita enter, lalu untuk input atau PT tempat berdiri alat P2, D1, D2, D3 dan seterusnya, kita pilih P kode, lalu poligon PLG atau DTL kita ganti-ganti, lalu kita masukkan tinggi alat, lalu kita AL untuk merekam. Ketika alat sudah pindah ke titik 2 dan ke 3 dan selanjutnya, kita cuma cukup lakukan centering dan pendataran sama seperti di titik P1. Kemudian kita melihat job yang telah dibuat dengan cara kita tekan tombol menu, kita masuk ke data collect, list, cari nama job yang telah kita buat, lalu kita enter, lalu kita OCC, enter, list, cari P2 atau P3 dan P4 dan seterusnya, kita ganti RNT nya atau tinggi alat, lalu kita enter, lalu kita set BS, itu kita pilih no, karena yang pilih yes itu yang tadi yang di titik P1 saja. Lalu kita BS untuk listnya, cari poligon P1. Kalau di P2 berarti kita carinya P1. Kalau di P3 kita untuk backside nya kita carinya di P2. Lalu pilih nama poligon belakang atau backside, kita cek backside nya yes, kita ganti RNT atau tinggi alat, lalu kita bidik ke target BS, lalu tekan tombol mesh, lalu enter. Untuk foresight nya atau tembak depannya kita langsung tekan enter, kita input tempat berdiri alat, baik itu P3 atau kalau tembak depan kan berarti ada P3, ini contohnya kita ada di P2, lalu kita ambil detailnya sebanyak mungkin, lalu kita untuk detailnya itu ada di P kode, poligon atau PLG, atau nanti kita ganti dengan DTL untuk detail. Lalu kita masukkan tinggi alat, setelah itu kita tinggal AL, atau untuk merekamnya pilih yang AL, ada di FM4 dia, biasanya di FM4 kalau alat biar. Setelah itu untuk masalah yang kita alami, yaitu cuaca yang sangat panas menyebabkan kesulitan dalam melakukan pembacaan, dan juga ketelitian alat yang sudah menurun, dan juga keterampilan operasi alat yang kurang membuat kualitas hasil dari pengukuran menurun. Untuk keterbatasan ketinggian prisma pada saat prisma terhalang oleh mobil maupun pepohonan menyebabkan sulit untuk melakukan pembacaan. Untuk kesimpulan dan syaratnya dari praktikum yang dilaksanakan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu mahasiswa dapat mengetahui tentang bagaimana mengoperasikan dan langsung mempraktekkan alat total station di lapangan. Mahasiswa juga dapat mengukur jarak dan sudut horizontal dan vertikal secara otomatis.
Mahasiswa juga dapat mengetahui titik-titik poligon terbuka, serta juga dapat menggambar di aplikasi Civil 3D sesuai data dan pengukuran yang telah diambil. Untuk saran dalam melakukan praktek yaitu selalu utamakan kekompakan dalam kelompok, saling menghargai pendapat dari masing-masing anggota kelompok. Dalam melakukan sebuah pekerjaan praktek harus saling bantu-membantu. Dalam praktikum harus dilakukan dengan serius. Ya, baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.